Pura-pura lumpuh. Episode 54. Memutar kembali waktu. Karya Via Raya. Firas masuk ke dalam kamar mandi dan menguyur kepalanya di bawah air mengalir. Ia membersihkan diri seperti biasanya yang hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Setelah itu, ia mencoba untuk melancarkan rencananya. Membuat sang istri terpesona dengan cara menunjukkan ketampannya ketika baru selesai mandi. Tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka. Sontak Prita menoleh ke asal suara itu. Punggung tangannya ia angkat untuk menutupi matanya yang terasa silau. Dan ya, benar saja, Firas keluar dari kamar mandi seperti mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, bahkan melebihi sinar matahari di pagi hari. Rambut basah yang acak-acakan dengan buliran benih yang menetes membuat Firas terlihat lebih memesona. Apalagi ia sengaja tidak memakai bajunya, memperlihatkan roti sobek yang begitu terawat, sehingga membuat Prita kesulitan sekedar menelan ludahnya. Ya ampun om, kita itu lagi di rumah sakit. Jangan samain kayak lagi di rumah deh. Kalau sampai ada orang yang masuk lagi gimana? Emang kenapa? Tanya Firas malas. Itu roti sobek gak boleh ada yang lihat. Cuman aku aja yang boleh lihat. Sungut Prita ketus. Emang kenapa? Cemburu ya? Tanya Firas sambil tersenyum sinis. Kalau iya emangnya kenapa? Gak boleh. Jawab Prita balik bertanya dengan nada sewot. Boleh banget, itu artinya kamu sayang sama aku. Ya udah, ini aku pakai. Tapi kamu yang makein ya. Pinta Firas ingin bermanja-manja ria dengan istri kecilnya. Manja bener nih aki-aki, sini aku pakein, kata Prita menerima permintaan suaminya. Ganteng begini dibilang aki-aki, sungut Firas sambil menodorkan bajunya. Ketika Prita hendak memakaikan baju pada suaminya, tangannya terasa tersetum ketika menyentuh tangan suaminya. Bahkan wajahnya pun tiba-tiba berubah memerah. Kamu kenapa? Ada yang sakit? Tanya Firas menyentuh dahi istrinya. Tapi enggak panas kok, lanjut Firas. Enggak kok, enggak ada yang sakit. Udah Om Firas pakai baju sendiri aja. Elak Prita memalingkan wajahnya dan kembali menyerahkan baju itu pada suaminya. Tunggu, sini coba aku lihat, kata Firas menyentuh dagu Prita dan mengarahkan padanya. Kamu benar gak apa-apa? Apa mau aku panggilin dokter? Tanya Firas menangkup kedua telapak tangannya di wajah istri kecilnya itu. Apaan sih om? Orang aku baik-baik aja juga. Prita melepaskan tangan suaminya dan kembali memalingkan wajahnya. Ia tidak ingin Firas mengetahui isi hatinya jika melihat ekspresi wajahnya saat ini. Bahkan jantungnya pun berpacu dengan cepat. Ia tidak ingin Firas mendengar suara debaran jantungnya. Kamu kenapa sih? Aku di sini loh, Tak. Kok kamu malah liatnya ke sana mulu? Protes Firas kembali menyentuh dagu Prita dan menatap matanya. Aku ngelakuin kesalahan, Lanjut Firas bertanya. Enggak. Iya, jawab Prita. Kesalahan apa? Aku minta maaf ya kalau aku udah buat salah. Tapi kamu jangan kayak gini dong, Tak, kata Firas. Kesalahan kamu cuma satu. Apa? Tanya Firas mengerutkan keningnya. Udah bikin jantung aku mau copot tau nggak?
Lain kali pakai baju sendiri, nggak usah minta tolong aku. Dan satu hal lagi, setelah keluar kamar mandi harus udah pakai baju, nggak boleh kayak tadi. Jelas Prita. Firas tertawa terpingkal-pingkal mendengar jawaban dari isi kecilnya. Ternyata rencananya untuk membuat Prita terpesona hingga kelepak-kelepak sudah berhasil. Ketampanan Firas memang tidak bisa diragukan lagi. Kalau menurut Prita, Firas itu seperti opa-opa Koreanya yang ketampanannya di luar batas. Ih, kok malah ketawa sih? Keluh Prita sambil memukul-mukul lengan suaminya. Abis, kamu lucu banget sih. Pokoknya kamu gak boleh nunjukin kelucuan kamu sama cowok lain selain aku, sahut Firas mengingatkan. Apaan sih, gak banget deh. Oh iya Om, Mama sama Papa kamu kok gak datang buat jengukin aku? Tanya Prita karena dari kemarin ia tidak melihat sosok mertuanya. Papa sama Mama mah gak usah ditanya. Mereka itu banyak lagunya. Udah kayak anak muda yang baru aja nikah, sahut Firas. Aku nanya apa, jawabnya apa. Ampun dah, kata Prita menutup wajahnya. Papa sama Mama lagi bulan madu di Maldives. Kamu tahu nggak? Mereka itu hampir tiap 3 bulan sekali bulan madu. Jadi sekarang mereka belum bisa jenguk kamu dan calon cucu mereka, jelas Firas. Yang Firas katakan memang benar. Ayah dan ibunya memang selalu melakukan perjalanan ke luar negeri setiap 3 bulan sekali. Mereka ingin menjelajahi dunia selagi mereka masih bisa. Sebenarnya sejak muda keliling dunia merupakan impinan Aisyah, ibu Firas. Berhubung sang suami selalu sibuk dalam pekerjaannya, akhirnya mimpinya baru kesampaian setelah Firas menggantikan ayahnya di perusahaan. Mereka berkeliling dunia mengunjungi setiap tempat romantis yang ada, seperti Paris, Maldives, Venesia, Santorini, Hawaii, St. Thomas, Tahiti, Seychelles, Brooks, Dubai, Tuscany, Balkon Juliet, Capri, Kauai, dan masih banyak lagi. Mereka menjelajahi tempat romantis di setiap negara. Terkadang mereka menghabiskan waktu sampai 1 bulan penuh hanya untuk menjelajahi tempat di satu negara. Seperti di Italia, mereka menghabiskan waktu 2 bulan karena memang di sana banyak sekali tempat-tempat romantis. Dan saat ini mereka sedang berada di Maldives. Mereka menikmati bulan madu di villa milik mereka sendiri. Romantis banget sih Mama sama Papa, kata Prita merasa iri. Kita juga bisa kok kayak gitu. Kemanapun kamu mau pergi bulan madu, aku siap kok buat bawa kamu ke sana. Tukas Firas membuat Prita berbinar. Serius? Om Firas nggak cuma ngomong asal-asalan doang kan? Tanya Prita mengernyit. Ya serius lah, tapi Firas sengaja menghentikan kata-katanya agar Prita penasaran. Tapi apa? Tanya Prita menarik tangan suaminya. Sepertinya sudah tidak ada sengat-sengatan aneh yang membuatnya memanas. Tapi nanti kalau anak kita udah lahir, kita kan ajak anak kita ke tempat-tempat di mana tidak semua orang bisa pergi ke sana, jawab Firas. Nggak kelamaan Om, kan bisa ke sana lagi kalau misal anak kita lahir, tanya Prita. Sepertinya ia sudah tidak sabar ingin melihat indahnya tempat-tempat romantis di luar negeri. Dulu ketika memikirkan pergi ke Bali saja, ia sudah sangat bahagia. Apalagi ini yang akan pergi ke luar negeri. Ditambah mengunjungi setiap tempat romantis yang ada, membuat Prita tidak bisa menahan rasa untuk ingin pergi. Ya enggak lah sayang, enggak akan lama kalau kamu nunggunya dengan senang hati.
Kalau kamu mau pergi sekarang, aku takut keadaan kamu yang lagi gak boleh kelelahan. Kata dokter, kamu itu disuruh bed rest alias gak boleh ngapa-ngapain. Masa mau dibawa ke luar negeri sih? Emang kamu gak takut anak kita kenapa-napa? Takut lah om. Ya udah, aku bisa sabar kok nunggu sampai anak kita lahir, sahut calon ibu itu. Good, ini baru istri kesayangan aku, kata Firas menarik istrinya masuk ke dalam pelukannya. Tiba-tiba terdengar suara perut yang keroncongan. Kamu dengar suara sesuatu enggak? Ih, Om Firas apaan sih? Mulai deh nyebelinya. Keluh Prita menjauhkan diri dari sang suami. Bercanda, sayang. Kamu lapar? Tanya Firas. Iya, lapar banget. Udah siang gini kok belum ada yang antar makanan ya, Om? Waktu menunjukkan pukul 8 pagi. Namun sampai sekarang perawat belum juga datang untuk mengantarkan makanan. Mungkin sebentar lagi bakal datang, jawab Firas. Dan benar saja apa yang Firas katakan. 1 detik setelah ia mengatakan hal itu, terdengar suara ketukan pintu dan seorang perawat datang mengantar makanan. Maaf Pak, Bu, saya terlambat mengantarkan makanan, kata perawat itu. Iya sus, gak apa-apa, jawab Prita. Perawat itu meletakkan makanan di meja samping Firas. Setelah itu, ia langsung pergi keluar. Perawat yang ngantar makanan cantik juga, celoteh Firas. Tanpa membalas ucapan suaminya, Prita bergegas mencubit perut Firas dengan keras. Perbuatannya itu ia lakukan sebagai bentuk protes atas ucapan Firas yang sedikit keterlaluan. Bagaimana bisa Firas memuji wanita lain di depan istrinya? Akan tetapi, pria itu terlihat sengaja ingin memanas-manasi Prita. Au, sakit tak? Pekik Firas meringis kesakitan. Makanya jaga tuh mata. Gak cuman mata, jaga hati, jaga telinga, juga jaga tuh mulut. Emang Om Firas mau aku muji-muji cowok lain di depan Om Firas? Bercanda doang sayang. Ya enggak lah, enak aja kamu. Cuman aku yang boleh kamu puji-puji. Awas aja kalau sampai aku dengar kamu muji cowok lain. Apalagi kalau sampai muji-muji si Irsyad itu, ancam Firas. Tenang aja Om, aku itu tipe cewek setia kok. Buktinya aku suka sama Pak Irsyad sampai 3 tahun gak pernah berubah. Justru aku malah gak yakin sama Om Firas. Apalagi dengan kejadian tadi, jawab Prita meragukan kesetiaan suaminya. Jangan sebut nama itu di depan aku. Emang kamu lupa selama 7 tahun aku pacaran sama 1 orang? Kata Firas pamer mengenai hubungannya dengan Indira dulu yang menghabiskan waktu sampai 7 tahun lamanya. Iya aku tahu. Udah gak usah bahas itu lagi. Mendingan Om Firas sekarang suapin aku. Udah super duper lapar nih, sahut Prita sedikit cemburu. Oh iya, aku sampai lupa, kata Firas. Kemudian ia mulai menyuapi Prita makan. Ia meniup-niup isi sendok agar Prita tidak kepanasan. Dengan telaten, Firas menyuapi istrinya sampai piring kosong. Ia meletakkan kembali piring di meja, kemudian ia memberi istrinya segelas air minum. Alhamdulillah kenyang, kata Prita sambil mengusap-ngusap perutnya. Sementara di sisi lain, kamu kenapa sih Nggi? Sejak kamu siuman aku tanya kok diem aja, tanya Zafran. Aku gak apa-apa, cuma lagi males ngomong aja, sahut Anggi berbohong.
Gadis itu merasa sangat bersalah atas apa yang terjadi pada Zafran. Selalu kata seandainya yang muncul di benaknya. Namun, kata seandainya tidak ada dalam kamus di kehidupan ini. Karena yang terjadi sudah terjadi dan tidak akan pernah kembali lagi. Atau sekedar untuk mengulang ataupun mengubahnya. Kecuali Anggi memiliki kemampuan untuk memutar kembali waktu dan mengubah semuanya. Layaknya sebuah kehidupan yang hanya ada di drama-drama. Gak mungkin kalau alasannya cuman males ngomong. Kamu gak nyalain diri kamu sendiri kan atas kejadian kemarin? Anggi menoleh sejenak dan kembali menunduk. Ia menatap mata Zafran dengan tatapan sendu. Tatapan matanya dapat diartikan bahwa apa yang Zafran katakan memang benar. Jika posisinya dibalik, apa Zafran akan baik-baik saja? Apa Zafran tidak akan menyalahkan dirinya sendiri? Jawab, Anggi, bentak Zafran geram. Ia tidak bisa tinggal satu ruangan dengan orang yang selalu mengabaikannya. Seharusnya mereka berdua saling bercakap-cakap. Tapi justru tidak ada satupun kata yang Anggi lontarkan, membuat Zafran semakin tidak nyaman. Anggi cukup tersentak. Ia mengangkat kepalanya yang sedari tadi menunduk. Ia menoleh dengan manik mata yang berkaca-kaca. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.